Selamat pagi anak-anakku terkasih, kita berjumpa kembali dengan Bapak di modul kedua Kemagnetan dan Induksi Elektromagnetik SMP Saverus Batu Raja. Hari ini kita akan membahas tentang gaya Lorentz. Tentu pada kompetensi dasar yang sama 3.6, menerapkan konsep kemagnetan, induksi elektromagnetik, dan pemanfaatan medan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Salam sehat, persiapkan diri baik-baik. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Anak-anakku yang saya kasihi, gaya Lorentz. Pada bagian sebelumnya, anak-anak telah mengetahui bahwa saat kutub-kutub magnet didekatkan akan terjadi gaya tarik atau gaya tolak. Interaksi dari medan magnet yang dimiliki oleh kedua magnet itulah yang menghasilkan gaya-gaya tersebut. Kita perhatikan gambar 1. Pada saat kutub utara dari magnet pertama didekatkan pada kutub utara magnet kedua, akan menghasilkan gaya yang berlawanan arah. Garis gaya magnet yang dimiliki oleh kedua magnet juga cenderung menuju ke arah yang berlawanan. Coba kita perhatikan. Di sini ada magnet U dengan U. Perhatikan arah panahnya, magnet 1 dan magnet 2. Maka dalam kondisi seperti ini maka terjadilah gaya tolak menolak. Anak-anak yang saya kasihi, tentu anak-anak harus juga membaca buku pegangan IPA yang diberikan dari sekolah. Kalau kita membaca, ada pendapat Ørsted bahwa di sekitar pengantar berarus listrik akan dihasilkan medan magnet. Bagaimana bila medan magnet dari sebuah magnet batang berinteraksi dengan medan magnet yang dihasilkan oleh penghantar berarus listrik? Apakah juga terjadi gaya seperti saat mendekatkan dua kutub magnet? Saat kawat berarus listrik diletakkan berdekatan dengan magnet batang, akan timbul gaya. Gaya ini disebut gaya Lorentz. Gaya Lorentz didefinisikan sebagai gaya yang terjadi karena penghantar berarus listrik berada dalam suatu medan magnet. Perhatikan gambar 2 di atas. Sebuah kawat mendatar berada dalam medan magnet yang dihasilkan oleh dua magnet batang. Garis mendatar menunjukkan medan magnet yang dimiliki oleh magnet batang. Kawat berarus listrik juga menghasilkan medan magnet yang mengelilingi kawat tersebut. Perpaduan dua medan magnet ini menghasilkan gaya yang mendorong kawat ke arah atas. Selanjutnya, besarnya gaya Lorentz yang dialami oleh suatu penghantar berarus listrik dalam medan magnet dirumuskan dalam persamaan sebagai berikut. F sama dengan I kali L kali B. Keterangannya, F adalah gaya Lorentz, satuannya Newton. I kuat arus listrik, satuannya ampere. L panjang kawat dalam medan magnet, satuannya meter. Dan B adalah kuat medan magnet, satuannya Tesla. Arah gaya Lorentz yang dialami oleh penghantar berarus listrik ditentukan dengan kaidah tangan kiri. Tangan kiri membentuk sedemikian rupa sehingga ibu jari, telunjuk, dan jari tengah saling tegak lurus berurutan menunjukkan arah gaya Lorentz F besar, medan magnet B besar, dan kuat arus I besar. Untuk lebih jelasnya, kaidah tangan kiri bisa dilihat di gambar 3. Anak-anakku sekalian, selanjutnya kita mencoba melakukan aktivitas. Tentu harapan Bapak
anak-anak di rumah coba upayakan melakukan kegiatan ini. Alat dan bahannya mudah diperoleh. Nanti lengkapnya di slide berikutnya Bapak akan kirim link YouTube-nya. Begini, pada aktivitas ini kita akan belajar seperti sesuai dengan tujuan dari KD ini tersendiri, menjelaskan prinsip kerja. Salah satu penerapan gaya Lorentz dalam kehidupan sehari-hari adalah membuat motor listrik. Nah, percobaan sederhana ini tentu untuk lebih memahami tentang kerja motor listrik. Alat dan bahan, baterai kecil, magnet keping 3 buah, kabel tembaga, gunting, tang pemotong. Nah, langkahnya adalah pertama, susunlah baterai, diawali dengan 2 magnet keping seperti gambar 4. Pastikan karena gaya magnet ketiganya menempel dengan kuat. Kupas kawat tembaga dengan gunting sehingga semua bagian solasinya terkelupas. Bentuk kawat tembaga menjadi bentuk simetri dan pasangkan di atas baterai dan magnet keping seperti gambar 5 pada slide berikutnya. Nah, akhirnya gambarnya demikian bentuk kawat yang akan kita pakai dalam mendesain motor listrik homopolar. Ini bisa dibentuk seperti hati juga bisa. Jadi yang pertama, pastikan arus mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif baterai melalui kawat tembaga dan magnet. Amati apa yang terjadi pada kawat tembaga. Tulislah pengamatanmu. Nanti ini dicatat di catatannya. Yang kedua, ulangi langkah nomor 1 dengan menambahkan satu lagi magnet keping pada bagian bawah. Amati apakah ada perbedaan dengan hasil pengamatan sebelumnya. Tuliskan hasil pengamatan Anda. Ketiga, dokumentasikan dengan kamera dalam bentuk gambar atau video, lebih baik video, proses pembuatan motor listrik. Upload dalam sosial media Ananda, kirim linknya ke Bapak. Yang keempat, laporkan hasil pengamatan Ananda, kemudian mendapat masukan dari guru. Laporkan juga komentar dan jumlah like yang Ananda peroleh pada sosial media tempat mengupload hasil pekerjaanmu. Bila langkah-langkah sebelumnya dijalankan dengan benar, kawat akan berputar secara terus-menerus. Langkah-langkah percobaan yang Ananda lakukan menunjukkan prinsip kerja dari motor listrik. Motor listrik sering digunakan untuk peralatan kita sehari-hari seperti kipas angin, blender, dan bahkan kendaraan listrik juga dilengkapi dengan motor listrik sebagai komponen utamanya. Nah, seperti yang Bapak janjikan sebelumnya, kreativitas lain yang sangat bagus anak-anak bisa lihat di link YouTube di bawah ini. Sekarang kita mencoba untuk membahas tentang pemanfaatan medan magnetik sehari-hari. Pada aktivitas sebelumnya, Ananda sudah mempelajari tentang prinsip kerja dari motor listrik. Motor listrik adalah komponen utama dari kendaraan listrik. Sepeda listrik, sepeda motor listrik, dan mobil listrik merupakan kendaraan impian masa depan karena selain tidak berisik, kendaraan tersebut juga ramah lingkungan. Ananda tentu sudah mengetahui akibat dari asap kendaraan yang berbahan bakar fosil, yaitu bensin dan solar, bukan? Polusi yang dihasilkan dapat menurunkan kualitas udara kita. Polusi ini memicu juga kerusakan ozon dan pada akhirnya dapat menaikkan suhu bumi. Kita lihat gambar 7. Selain hal yang dijelaskan di atas, ternyata konsep kemagnetan juga dimanfaatkan oleh beberapa jenis makhluk hidup untuk melakukan perjalanan panjang migrasi. Karena perubahan iklim dan kebutuhan makanan, beberapa jenis hewan-hewan berpindah tempat dan menempuh jarak yang sangat jauh
untuk kelangsungan hidupnya. Berbeda dengan manusia, bila anak-anak bepergian bersama keluarga agar tidak tersesat, dapat memanfaatkan GPS, Global Positioning System. Satelit memberi sinyal pada GPS tentang posisi peralatan GPS, sehingga dengan mudah kita dapat melakukan navigasi dan mencapai tujuan. Nah, bagaimana dengan hewan-hewan yang bermigrasi tadi? Ternyata untuk keperluan navigasi, beberapa jenis hewan. Selanjutnya kita lihat slide-nya. Hewan-hewan memanfaatkan medan magnet bumi yang dapat mereka deteksi sehingga mampu membuat peta untuk digunakan dalam proses migrasi tersebut. Banyak penelitian yang melaporkan bahwa beberapa jenis burung memiliki indera yang mampu memetakan posisinya dengan memanfaatkan peta magnet atau magnetic map. Burung merpati adalah salah satu contoh hewan dengan kemampuan tersebut. Mengapa burung merpati bisa mengetahui jalan pulang setelah diajak oleh pemiliknya pergi jauh? Bahkan karena kemampuannya itu, pada zaman dahulu orang memanfaatkan merpati pos untuk berkirim surat. Selain burung merpati, hewan-hewan lain yang memanfaatkan medan magnet untuk bermigrasi adalah penyu, ikan salmon, dan ikan paus. Ikan salmon mengarungi Samudra Pasifik untuk berkembang biak. Tetapi kadang-kadang juga terjadi kesalahan arah dalam migrasi hewan tersebut. Pernahkah Ananda mendengarkan kabar ikan paus terdampar di pantai? Salah satu penyebab terdamparnya ikan paus adalah adanya medan magnet lain yang mengganggu peta magnet yang sudah dikenali oleh ikan paus tersebut. Kita lihat di gambar 8, ikan paus terdampar di pantai. Baik, akhirnya kita sampai juga ke latihan. Perhatikan soalnya. Nomor 1. Nomor 1 jawabannya adalah C. Pernyataan yang benar yang tepat tentang gaya Lorentz adalah penghantar berarus listrik dalam medan magnet akan menghasilkan gaya Lorentz. Untuk mendalami, anak-anak bisa membaca atau melihat lagi penjelasan sebelumnya. Soal yang kedua. Faktor-faktor berikut ini yang tidak mempengaruhi besar gaya Lorentz yang dialami oleh suatu penghantar adalah A. Karena hambatan jenis penghantar tidak mempengaruhi gaya Lorentz. Ingat rumus yang sebelumnya dipengaruhi oleh panjang penghantar, kuat arus, dan kuat medan magnet. Selanjutnya nomor 3, perhatikan gambar berikut ini. Sebuah kawat dialiri arus ke arah sumber Z+. Kawat tersebut terletak dalam medan magnet yang arahnya menuju ke sumbu X+. Arah gaya Lorentz yang dialami oleh kawat adalah menuju sumbu titik-titik-titik. Nomor 3, jawabannya adalah B. Untuk nomor 3, anak-anakku, gunakan kaidah tangan kiri, di mana telunjuk ke arah sumber X+, jari tengah ke arah sumbu Z+. Maka ibu jari menuju arah Y+. Ibu jari menunjukkan arah gaya Lorentz. Nomor 4. Ini nomor 4, anak-anak siapkan kertas oretan ya, mencocokkan. Sebuah kawat panjangnya 40 cm terletak di dalam medan magnet homogen 0,8 Tesla.
Bila pada kawat tersebut diberi kuat arus 5 ampere dan arah arus listrik tegak lurus dengan arah medan magnet, maka gaya yang dialami oleh kawat adalah titik-titik-titik. Kita menggunakan rumus F sama dengan I kali L kali B. Jadi langsung 5 dikali 0,4 meter. Karena 40 cm harus dirubah menjadi 0,4 meter dikali 0,8 Tesla sama dengan 1,6 Newton. Jadi jawabannya nomor 4 adalah A. Kita masuk ke soal nomor 5. Perhatikan kawat berarus listrik berikut. Agar dihasilkan gaya pada kawat yang arahnya ke atas atau sumbu Y+, maka arah medan magnet yang tepat adalah seperti nomor 3, anak-anakku, kita menggunakan kaidah tangan kiri. Jempol dan jari tengah menunjuk ke arah sumbu Y+ dan X+. Maka telunjuk menghadap ke arah sumbu Z-. Arah medan listrik ditunjukkan oleh jari telunjuk. Maka nomor 5 jawabannya adalah C. Nomor 6, kembali ke soal hitungan. Sebuah kawat lurus 50 cm yang dipasang saling tegak lurus dengan arah medan magnetik 2 Tesla mengalami gaya Lorentz sebesar 4 Newton. Kuat arus yang melalui kawat tersebut adalah titik-titik-titik. Tentu yang satuannya cm kita ubah menjadi meter. Maka pertanyaannya adalah berapa kuat arusnya? Jadi jawabannya I sama dengan F dibagi L dikali B. Jadi I sama dengan 4 dibagi 0,5 kali 2. Maka sama dengan 4 ampere. Jawabannya adalah A. Nomor 7. Rudi melakukan percobaan dengan meletakkan kawat horizontal yang dialiri arus dari arah barat ke timur. Kawat tersebut berada dalam medan magnet yang arahnya dari utara ke selatan. Arah gaya yang dialami kawat adalah titik-titik-titik. Untuk nomor 7, kita gunakan kaidah tangan kiri, di mana telunjuk dan jari tengah masing-masing ke arah selatan dan timur. Maka jempol menunjuk ke arah bawah. Maka nomor 7 jawabannya adalah D. Soal nomor 8. Motor listrik merupakan salah satu penerapan dari gaya Lorentz. Peralatan berikut ini yang tidak menggunakan motor listrik sebagai komponen utamanya adalah titik-titik-titik. Untuk nomor 8, jawabannya adalah B, setrika listrik. Itu sangat jelas ya anak-anak. Karena setrika listrik mengubah energi listrik menjadi panas, tidak memerlukan motor listrik sebagai komponen utama. Nomor 9. Perhatikan motor listrik sebagai berikut. Kumparan berarus listrik berbentuk persegi panjang terletak dalam medan magnet. Arah gaya Lorentz yang dialami oleh bagian kumparan PQ dan arah perputaran kumparan yang benar adalah titik-titik-titik. Untuk nomor 9, arah medan magnet adalah dari kutub utara menuju kutub selatan magnet. Gunakan kaidah tangan kiri, maka pada bagian PQ akan dikenai gaya yang arahnya ke bawah, sehingga menghasilkan efek putaran searah jarum jam pada kumparan. Jadi nomor 9 jawabannya adalah D.
Nomor 10. Hewan berikut yang tidak memanfaatkan peta magnet dalam proses bermigrasi adalah, nah, kalau tadi memperhatikan penjelasan Bapak, pasti nomor 10 tahu jawabannya, yaitu gajah. Jawabannya C, karena gajah tidak memanfaatkan medan magnetik bumi untuk bermigrasi. Baik, anak-anakku terkasih, sebagai rangkuman, satu, gaya Lorentz adalah gaya yang dialami oleh kawat berarus listrik yang terletak dalam medan magnet. Kedua, arah gaya Lorentz ditentukan dengan kaidah tangan kiri dan besarnya dirumuskan dengan persamaan F sama dengan I kali L kali B. 3. Motor listrik adalah salah satu pemanfaatan gaya Lorentz dalam kehidupan sehari-hari. 4. Kemagnetan bumi dimanfaatkan oleh beberapa makhluk hidup untuk memandu dalam proses mereka bermigrasi. Sebagai penutup refleksi, anak-anak, siapkan catatannya. Tuliskan materi yang telah anak-anak pelajari dari materi yang baru dipelajari ini tentang kemagnetan, bagian 2 tentunya. Nah, bagian 1 juga di catatan IPA. Nah, ringkasan materi anak-anak tidak perlu sampai semua dicatat. Atau video ini kan bisa dilihat lagi kapan saja. Nah, yang Bapak minta, kamu membuat format seperti di layar ini. Ada 3 pertanyaan sederhana, namun bisa jawabnya panjang sekali, tapi tidak perlu sampai banyak. Ringkasan materi, pertanyaannya adalah, hal-hal yang sudah saya pelajari pada materi ini apa saja? Boleh pakai 1, 2, 3 atau dibuat cerita. Kemudian hal-hal baru yang saya pelajari pada materi ini apa saja? Kemudian setelah mempelajari ini saya ingin tahu lebih banyak tentang apa? Paham ya? Baik anak-anakku kelas 9, demikian materi kita khususnya tentang gaya Lorentz. Semoga bermanfaat dan sekiranya ada kata-kata yang salah dari Bapak minta maaf. Sampai ketemu lagi pada video pembelajaran Bapak pada sesi yang ketiga. Terima kasih, salam sehat, sukses selalu, salam untuk ayah bunda dan sekeluarga. Selamat pagi.